Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan ini di luar konteks di dalam tema. Di luar tema. Saya punya korban, punya bulan-bulan korban. Ya, kalau ini kan tiap tahun itu sudah ada apa ya, warning. Itu dimana kayak masih terjadi melanggar zakat itu. Itu yang benar dan yang ini gimana? Yang benar namanya bulan ini apa korban? Korban caranya. Cara melaksanakan dari nanti dari Ustaz Naga itu jauh enggak berbedaan. Yang lain lanjut Ibu berasi masih ini ngapunten nyonya kula terus saged hadir karena menemani Bu Tati. Ya, ada undangan ngaji terus kayak menemani. Nggih. Ada lagi masih bisa kan Jakarta kapital gue. Iya, segala mari 3 orang penanya. Monggo langsung ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apakah seandainya terlambat sholat 1 rakaat, yang terakhirnya itu harus doa kunut lagi. Terus kemudian masalah gerakan antara orang laki-laki sama perempuan ada bedanya, misalnya tangannya yang harus diangkat atau sikutnya yang harus diangkat. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu kalau dikerjakan saya ingatnya begini, nyamannya begini, misalnya harus seperti yang dilakukan laki-laki itu lebih nyaman. Itu misalnya itu apa mengurangi keutamaan sholat, apa yang bagus saja. Begitu, ada. Dari sholat dulu ya, dari sholat. Gerakan wong lanang mbek wong wedok itu sing jelas beda itu ketika sujud. Dia ceplok. Lah wong lanang kan ya kan. Gitu. Wong wedok itu. Itu sing jelas. Kalau soal takbir soal rukuk soal macam-macam ya, tetapi kalau soal itu sing beda soal sujud. Tapi kalau misalnya tidak begitu, apa boten sah? Ya sah. Hanya kaifiyahnya yang beda. Tentu karena kaifiyahnya beda, keutamaan itu. Sholat itu yang penting kan satu kuning, gimana nih? Sujud, caranya sujud beda-beda. Enten sujud tinggal meter makanya niki mewah sujud. Kayak asuh. Ya, malih somo, wae kan pitu. Nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki ini, terus dengkul, papat nggih. Terus ini Lapak. Itu. Lah terus enten sing wonten saka. Sak sikute.
Tapi kaifiyah itu. Tapi hakikatnya sujud. Berarti lah sujud itu bagian rukun. Ya berarti ya sih sah atau nanti sah. Yang penting jangan meninggalkan rukun qauli atau rukun fi'li. Kalau rukun qauli, rukun fi'li salah satunya itu dihilangkan, ya sudah. Berarti sholatnya betul sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak mau surah Fatihah. Sama betul. Tapi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jale amin. Allahu Akbar. Betul pada suruh. Sah. Betul pada sah. Tadi maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Sah. Qaf. Sah. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Tapi kalau tidak baca Fatihah itu betul sah. Sehingga yang penting itu adalah ya bagaimana rukun yang paling penting, karena salah satu rukun ditinggal ini biasanya yang gawat itu bagi yang masbuk. Yang masbuk itu telat. Jadi telat. Kalau sudah telat 3 kali rukun, maka berarti kamu sudah kehilangan 1 rakaat. Misalnya kita ulang imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pirang rukun? Fitnah orang. Pirang rukun? Allahu Akbar. Rukun apa? Rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Dhalin. Kalau maca surat, sebab maca surat atau maca surat wis surat. Berarti 2. Kalau rukuk. Mari rukuk ujug-ujug ono sing tak jamaah. Susu. Walaupun sami Allahu liman hamidah. Nututi. Ini nututi wis gak ngeten langsung ngeten. Itu berarti ketinggalan itu berapa? 3 rukun. Ngene iki kudu baleni sing rakaat iki. Karena sudah ketinggalan 3 rukun. Maka kalau tidak dibaleni berarti betul sah. Karena sudah ketinggalan 3 rukun. 2 rukun qauli, 1 rukun fi'li. Orang semua tuti mana merasa salah. Karena dia tidak tahu. Nah, ini kok kaidah. Nah, kemudian yang laki-laki perempuan kunut itu tergantung kepada imam yang diikuti. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Hanafi yang balik betul. Sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah ditinggal sah apa betul? Sah. Tapi menurut Syafi'i itu ada sujud sahwi. Ada sujud sahwi. Lah bagi yang mengikuti selain Syafi'i dia betul. Mari sholat itu subuh kedua dia langsung mari rukuk, kemudian tinggal ya langsung sujud. Nah saat ini kurang itu rukun apa? Senes. Berarti betul kono sah. Apalagi kita mengikuti
kita mengikuti paham yang berbeda. Tapi kalau minta Syafi'i ikut Hanafi gak kunut, yo betul kunut. Hanafi melok Syafi'i, Syafi'i kunut, yo melok kunut. Karena masing-masing punya hujah katanya, punya dalil. Rumah ini mesti tukaran. Apa? Pada goblok gitu. Lalek tulo misalnya, terus sholat masbuk subuh, matur subuh mun sewu kula dugi. Imam wis kunut. Terus kula boten baleni rakaat niki sama boten. Ayo. Kunut itu dilakukan setelah mari rukui. Berarti sepakat toh. Bapak gitu. Kalau teko langsung dalam kunut, mari mau salam melok salam. Enggak baleni rakaat. Artinya kan kudu rakaat. Tapi dia ini rakaat gitu. Ya Gak sah sholat. Iya, ya artinya ya tetap dia harus 2 rakaat. Leme nambahi rakaat berarti betul sah. Gak sah. Karena sudah ketinggalan apa? Gak sah sholat. Gak sah. Gak sah sholat. Rumusnya itu dikatakan. Lah sholat bagi wanita kemarin sudah kita bahas, wanita itu boleh sholat Jumat dan boleh sholat maktubah di masjid. Para imam Syafi'i itu netral. Tapi kalau Hanafi kemarin itu mengatakan sebaliknya di rumah. Tapi semuanya boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Dan adabnya pakaian itu kudu longgar. Dari situ tua minta sholat di masjid itu bukan fitnah. So pasal berketek. Artinya menimbulkan fitnah itu kemudian perawan atau ya sing setengah-setengah, rodo-rodo sing kalau dia menimbulkan fitnah dalam pengertian menjadi sumber fitnah, maka sebaiknya di rumah. Al-afdal di rumah, gak usah di masjid. Nemoma yang namanya suami nimami buju makmum ning imam. Iku jamaah loh, jamaah. Artinya kula kali jenengan sedaya niki ya butuh umpama di jamaah boten iso teng musala dan masjid ya di rumah. Betul apa? Bahkan kalau sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Nawiru buyutakum Bisolati bisolat wakiratil Quran. Sinari rumahmu ini dengan sholat dan baca Al-Quran. Nah ini makanya kalau wedok-wedok niki mun sewu ya mesti lanang bareng niki subuh niku sing apik niku sholat sunah dan griya. Kopi ya. Bagi apa itu? Oh maksudnya yang lain. Karena namun itu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran dan kurban. Saya teringat 4-5 tahun yang lalu ini kita terjadi di daerah saya sendiri di Lumajang. Di Lumajang itu masyarakat di Lumajang watai enten sing keras enten sing lunak. Sing keras itu biasanya roda teroleh. Artinya selalu terjadi polemik karena banyak intrik yang terjadi. Ya satu saat kalau ini di Bonsuwun datang ke mudah-mudahan saya tidak bisa jawab
Tapi kalau ingat-ingat sedikit ada. Tapi kalau soal sampai yang namanya nuwun sewu apa namanya dalil-dalil pun lari. Tapi saya masih punya di laptop. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita bahas minggu depan. Karena ini sebenarnya saya diingatkan. Pertama, fikih tentang korban itu jarang orang ngaji. Kayak zakat biasa, tapi jangan tahu nanti ngaji tentang khusus korban. Betul. Terus kalau syarat malih yang kedua, di sini pengajian banyak. Tapi saya rasakan tidak ada satupun ngaji soal wanita. Misalnya terkait dengan babun nifas wal wilada wal haid. Enter apa? Apa perawan anak jenengan itu wis ngerti tentang haid, tentang istihadah misalnya, tentang nifas misalnya. Dia ada perawan kan? Napa yakin anak-anak perawan yang ada di sini ini yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji fikih paham tentang itu? Turun, itu nanti. Saya penting. Saya kemarin usaha ini, saya tak sebab demi Allah hak. Kalau enak-enak enten iki, kalau di WA kali seseorang ada persoalan semacam ini dia namanya ngaji itu berdoa itu punya persoalan yang berkait dengan haid siklus ini betul normal kadang ini rumusnya itu ya saya jawab dengan apa ini dengan WA lah, karena dia WA sambil ngajar sambil WA, kalau sambil ke laptop sambil WA. Ya baru sadar kalau di perempuan itu ada yang namanya haid darah istihadah. Lalu cara menyucinya begini, kapan saya suci, kapan boten suci. Kira-kira paham sekali materi. Ini tugasnya itu ya. Ayo orang punya itu ya. Ngaji fikih tentang ini loh. Ini penting. Kalau misalnya tidak ada yang ngaji ini ya, podo karo ngaji korban. Lek nggak ngaji tentang korban, sing salah dianggap benar, sing benar dianggap salah. Bahaya. Rumusnya kan? Ini saya rumusnya. Alhamdulillah. Jalan ngecas. Sama biru-biru. Jadi rumusnya ada tiga rumus tentang korban ini. Soal wajib, soal sunnah muakkad niku tergantung kepada siapa yang mengikuti. Karena mazhabul arba'ah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Dasar niku man wajada syahatan falam yudhi wala yaqraban nausah. Iku dari Rasul. Sapa wae manungsa sing mun sewu wis tau wae ngarep wae. Manungsa sing mempunyai kekuatan untuk berkorban tapi boten berkorban fala yaqraban nausah. Iki dari Rasul. Maksudnya jangan sholat. Niku bahasa Isyarat.
Jenengan kan sing enak ya sinten? Mesti malah sing penak. Niki lurus. Tapi kemudian ada rumus kedua yang juga dari Rasulullah. Man tabasyana, barang siapa. Ini ada kaitannya dengan itu, ada kaitannya dengan korban. Man tabasyana falaisa minna. Siapa yang menipu saya berarti nanti tidak termasuk umat saya. Nah ini perlu pemahaman tentang mantabosana dalam persoalan korban. Rumus ketiga niku al-wakilul amin itu belok ini al-wakilul amin la fa'ala illa bi'idnihi. Maksudnya seseorang tidak boleh melakukan sesuatu dalam korban kecuali oleh ibu atau mudhari. Mudhari itu sahibul korban. Kira-kira saya tanya aja kira-kira saya jawab panitia ini orang mudhari yang lebih punya kewenangan mutlak mudhari apa panitia? Mudhari apa panitia? Mudhari. Kalau panitia yang punya kewenangan mutlak kemudian tidak mendapatkan restu dari mudhari, mantabosana. Ayo. Berarti begitu. Saya kan penjelasannya luar biasa. Tapi kalau kita sakit dan sakit itu sangat saya tanya rupanya karena kalau meragukan ketika sesuai laut itu sesuai laut maka pengertian pesan yang pesan dari dan saya laut orang dari faktor dan itu tidak ada 7 poin ini gue mengalami. Kemudian yang kedua ada kedudukan dan kewenangan panitia dalam korban. Panitia karena panitia di korban tidak sama dengan panitia zakat. Ingat ya. Karena kalau zakat panitia itu amil ada nasnya. Ya lebih. Tapi kalau korban maka sebenarnya panitia itu bukan amil. Namanya wakal. Wakal itu wakil. Itu di takrib sama di i'anatul thalibin ini jelas bagaimana peran wakil dan bagaimana peran mudhari. Dan nilai program saya ini kalau itu sangat banyak. Tapi kalau besok insya Allah kata saya maka saya dan mulai saat ini kita kan 30 waktu tadi partai kaya itu panitianya lebih kuasa daripada itu. Kita mungkin bukan seru apa, misalnya sudah tahu ngaji Quran kira-kira saya berdoa tapi yang nanti makanya ini menurut saya harus ada yang konkret antara mudhari dengan jangan baik ini panitia belum bisa artinya mudhari sudah menyerahkan penuh kan? Kalau sudah menyerahkan penuh ya tapi kalau menurut panitia dianggap itu jalan keluarnya bagaimana? Ini jalan keluarnya nanti ketika mau membeli dan seterusnya itu keuntungan untuk iuran ya bisa iuran sebutan iuran kata sudah bertahun sekali badan usaha ya karena hanya dengan anak-anak ini dia naik
dan mengatasnamakan panitia, angkatnya harus jelas. Saya juga punya tabel link, kemudian format laporan sampai detail. Sampai detail. Iki bentuknya oleh piro, kulitnya oleh piro, kandidat oleh piro, ini juga. Bagaimana distribusinya saya? Yuk, karena 4 tahun 5 tahun yang lalu, tapi saya nggak tahu di sini sudah pernah itu materi. Di lingkungan ini belum soal rumit. Siapa yang kasih seneng? Tapi salah ya. Kasih seneng dari panitia. Siapa? Oke, Sehingga Nabi Rasulullah SAW itu mengatakan nanti siapa saja yang syarat dalam persoalan korban membawa itu saling itu saya punya. Niku membawa daging nanti dari kiamat yang datang dengan membawa apa itu namanya? Yang berkhianat itu bisa menggol. Itu saya. Terus ini lanjut ke depan. Kalau bisa, soal ini penting. Ya, saya membuat itu ya karena ada 5 tahun yang lalu di yayasan kami di sana, yang di mana itu yang di Pronojiwo aja. Ya berkumpul kere-kere sampai tukaran. Nah kamu timbul riba, timbul fit. Karena anak jalan itu mati ya sampai di permalukan, sampai mati, paling nyawa gitu. Bapak kan sampai dibela mereka ini kan karena mereka tidak tahu setelah saya ini saja gitu, alhamdulillah saat ini sudah berarti ilmu itu penting. Terus ya saya sebagaimana yang kemarin sekarang tidak saja secara detail setelah pengajian mungkin berapa setengah jam saya akan mendetailkan soal itu tadi utang istilahnya utang dan Allah kira-kira Pak Bunda kalau saya punya salah di jenengan surah dan kalau jenengan angkat salah di surah kadang-kadang itu ya jenenge kumpul jenenge kumpul jenenge manfaat lagi kalau kalian panjenengan sedaya manfaat ilmu perbuatan bisa berbiaya awal ibadah itu Gusti